Kita lanjutkan 921. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalus sedekah, sedekah yang paling utama saqyul ma, memberi minum air. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Yang dimaksud air di sini tidak harus air minum ya. Bisa air untuk tanaman dan sebagainya. Pokoknya air yang dibutuhkan manusia. Maka setelah mendengar sabda ini, Sa'ad bin Ubadah, ini tokohnya Khazraj, dia kemudian membangun satu sumur, Pak. Menggali satu sumur. Setelah itu dia mengatakan, ini sumur saya bangun, pahalanya untuk ibu saya yang sudah mati. Nah, maka pengamalan terhadap hadis ini salah satunya adalah membuat sumur. Karena itu dulu kita punya program membuat sumur untuk daerah-daerah yang susah air. Di Gunung Kidul misalnya, ada beberapa bekas yang kita buat di sana. Nah, itu banyak yang semangat menyumbangkan hartanya untuk membuat sumur karena hadis ini. Dan di daerah saya di Mantok, ada orang menyiapkan 2 drum besar air. Kemudian ditulisi, sedekah air Tawang Mangu, gratis. Maka setiap orang datang ke situ. Karena air daerah saya memang kurang bersih. Sumur saya sudah dalamnya sekitar 25 meter, tapi ternyata masih kotor juga. Kotornya lumayan dahsyat. Beberapa hari tidak kita bersihkan, kamar mandi itu sudah hitam, sehingga tidak layak untuk minum. Nah, ketika ada orang membantu air bersih seperti ini, sangat membantu. Ini termasuk afdalus sadaqah, saqyul ma. Tapi kemudian karena gratis, akhirnya banyak orang yang kemudian mensalahgunakan tampaknya. Bahwa satu mobil isinya galon-galon kosong diisi semuanya. Nah, itu untuk apa nggak ngerti. Akhirnya dibuat peraturan. Dibuat peraturan, satu orang, satu hari, 2 galon. Nggak boleh lebih. Ternyata masih juga yang menyalahgunakan. Akhirnya dibatasi lagi. Dibuka dari subuh sampai jam 8. Nah, maka ini kan orang perlunya jam sekian itu untuk masak-masak. Nah, dibuka sampai jam itu. Sampai hari ini masih berlaku air sedekah gratis tersebut. Ini bisa ditiru di tempat-tempat yang lain yang membutuhkan. 922. Afdalus sedekah, sedekah yang paling utama, maka apa yang ada an dhuhri ghina, setelah cukup. Kata-kata dhuhr itu arti asalnya punggung, tapi nggak usah diartikan. Ini karena kalimat tambahan. Berarti an dhuhri ghina, setelah cukup. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas khairun, lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan memulailah dengan orang yang kau tanggung nafkahnya. Hadis ini riwayat Muslim menunjukkan 3 hal. Pertama, sedekah paling utama adalah setelah kita mencukupi diri dan keluarga kita. Maka sedekah itu didahulukan yang paling penting. Kita punya badan, ini bukan milik kita. Ini titipan dari Allah. Maka hendaklah badan ini kita rawat. Kalau badan sakit, ya kita obatkan. Ini berarti mendahulukan diri dulu. Kalau diri sudah, maka keluarganya, istrinya, anaknya. Kalau semuanya sudah cukup, nah baru sedekah ke sana kemari. Karena sebagian orang itu salah mendahulukan. Kepada anak istrinya pelit, tapi kepada orang lain nyam-nyam. Ini salah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Dia terlalu pelit kepada anak istrinya. Tapi terkenal dermawan di kalangan manusia. Istrinya lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini suami saya pelit kepada kami. Tapi kepada orang lain nggak pelit. Bolehkah saya ngambil dari dompetnya? Karena kita nggak cukup makannya. Maka kata Nabi, ya silahkan ambil, tapi sesuai dengan keperluan toh. Misalnya makan perlu 3 kali, cuma dikasih 2 kali. Nah, ngambil tambahan yang cukup untuk nambah makan 1 kali saja. Jangan untuk beli perhiasan dan sebagainya, kan? Jangan. Tapi hanya sekedar untuk yang wajib saja, nafkah yang wajib. Diizinkan oleh Nabi, istrinya ngambil dari harta suaminya tanpa taubiyah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya pemberi lebih utama daripada penerima. Karena itu jangan kita berangan-angan jadi penerima, tapi hendaklah berangan-angan jadi pemberi. Sekarang tersebar Jumat berkah. Nah, kalau kita bisa jadi pemberi, itu lebih baik daripada penerima. Tapi yang menerima nggak ada masalah, tapi memberi lebih baik.
Kemudian yang ketiga, disuruh memulai dalam nafkah kepada orang yang kita tanggung nafkahnya. Ya tadi, anak, istri, budak, kalau masih ada budak. Kalau tidak ada budak berarti ya hewan-hewan yang kita pelihara. 923. Afdalus salati, salat paling utama ba'dal maktubah, setelah salat fardu adalah as-salatu fi jawfil lail. Salat di tengah malam. Wa afdalus siyam, dan utamanya puasa ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menurut beberapa ulama termasuk mazhab Syafi'i adalah bahwa salat sunnah paling utama setelah salat fardu dan salat sunnah rawatibnya itu adalah tahajud. Berarti urutannya salat fardu paling utama. Habis itu apa? Salat rawatib. Salat sunnah rawatib. Qobliyah, ba'diyah. Habis itu baru kemudian tahajud. Jadi ketika Nabi mengatakan maktubah, salat fardu, ini maksudnya salat fardu dan rekan-rekannya. Nah, rekan-rekannya itu qobliyah sama ba'diyahnya. Lah kenapa salat sunnah qobliyah ba'diyah ini kok utama? Karena dekatnya dengan amalan fardu. Maka sesuatu yang dekat dengan amalan fardu ini menjadi mendapatkan keutamaan juga. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan yang lain-lain. Kalau ada yang berpendapat sesuai zahirnya ya silahkan. Tapi mereka memahami seperti itu. Demikian juga puasa juga gitu. Puasa paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Ini maksudnya setelah Ramadan dan rawatibnya Ramadan. Maka Nabi ada puasa sebelum Ramadan, yaitu puasa Sya'ban. Ada puasa setelah Ramadan, yaitu puasa sunnah Syawal. Itu lebih utama daripada yang Muharram. Maka yang dimaksud setelah puasa Ramadan, sabik-sabik diam. Semuanya tidak boleh bicara ya, semuanya diam, yang sopan. Maka setelah Ramadan dan puasa-puasa yang mengitarinya, barulah kemudian puasa Muharram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sholat tahajud ini paling utama? Karena dilakukannya dengan keberatan. Kita tidur, kemudian bangun, melawan nafsu kita, melawan ngantuk kita. Melihat selimut itu masih pengen pakai lagi, tapi kita buang selimutnya. Ini kan berarti melawan nafsu. Maka pahala besarnya dari sisi beratnya ini. Karena itulah para ulama mengatakan, amalan yang paling utama adalah yang paling berat untuk dilakukan oleh seseorang itu. Orang yang ahli sedekah, dia tidak begitu peduli dengan duit, pokoknya duit itu dilepas cepat sekali dia. Maka orang seperti itu, amalan paling utama bagi dia bukan sedekah. Kenapa? Sedekah bagi dia gampang, cawacul aja dia. Tapi yang paling utama bagi dia adalah yang paling berat untuk dia. Dia ahli sedekah, tapi tahajud nggak pernah. Salat subuh biasanya telat 1 rakaat atau 2 rakaat. Nah, orang seperti itu paling utama berarti tahajud. Ahli tahajud, tetapi dia sangat susah mengeluarkan duitnya untuk sedekah. Berarti paling utama bagi dia adalah sedekah. Jadi apapun yang paling berat, itulah yang paling utama. Dan itu pendapat yang dipilih oleh guru kami yang sudah wafat, Ustaz Mu'in, rahimahullah ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena salat sunnah rawatib itu lebih utama daripada salat tahajud, maka sebaiknya jangan meninggalkan sunnah rawatib dengan sebab salat tarawih. Kan seringkali kan setelah salat isya, kemudian kultum, kemudian langsung apa? Tarawih. Berarti salat sunnah ba'diyah isya'nya ditinggalkan. Nah, mana lebih utama? Tarawihnya atau ba'diyah isya'nya? Lebih utama ba'diyah isya'nya. Karena ba'diyah isya itu dekat dengan salat isya yang merupakan salat fardu. Nah, ibadah yang dekat dengan ibadah fardu itu juga mengikuti mendapatkan keutamaan. Karena itu saya lebih suka kalau salat tarawih berjamaah itu dilakukan setelah salat sunnah ba'diyah isya. Bahkan ada sebagian jamaah itu tidak suka ketika ada seorang imam tarawih langsung imami tarawih. Karena dia mengatakan, berarti saya nggak diberi kesempatan untuk sholat sunnah ba'diyah isya. Nah, menurut saya nggak usah marah lah. Ketika ada kultum, ya Anda sholat ba'diyah, selesai aja kan. Karena kultum kan tidak wajib didengarkan. Dia naik mimbar kultum, nah kita keluar di emperan masjid, sholat sunnah ba'diyah.
Habis itu dia tarwih, kita ikut tarwih. Tapi kalau sebagai imam, maka paling bagusnya adalah ba'diyah dulu baru kemudian tarwih. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa bulan Muharram bulan yang mulia karena disebut dengan istilah bulannya Allah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan. Ka'bah disebut Baitullah. Padahal semua rumah ini rumahnya Allah. Masjid ini ya Baitullah. Tapi Ka'bah disebut Baitullah secara khusus berarti menunjukkan kemuliaan. Ontanya Nabi Saleh disebut Naqatallah, ontanya Allah. Padahal semua onta yang miliknya Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi disebut onta Allah kenapa? Untuk memuliakan. Karena itu sebagian ulama berpendapat 4 bulan haram ini yang paling utama adalah bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sebagian ulama mengatakan paling utama Muharram. Kenapa? Syahrullahil Muharram disebut sebagai Syahrullah. Meskipun ini memang masalah khilafiyah. 924. Afdalus salati, salat paling utama, salatul mar'i, salatnya seseorang fi baitih, di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah lebih baik di dalam rumah masing-masing. Yang dimaksud paling utama itu maksudnya lebih besar pahalanya. Jadi panjenengan habis sholat maghrib, kemudian pulang ke rumah. Sholat ba'diyahnya di rumah. Pahalanya lebih besar. Setelah panjenengan sholat isya, kemudian pulang ke rumah, sholat ba'diyahnya di rumah. Pahalanya lebih besar. Kecuali kalau panjenengan tidak pulang ke rumah, nah, maka tidak usah sholat sunnahnya dipaksakan di rumah. Ya sudah, di masjid saja. Misalnya ba'da maghrib sampai isya ada pengajian. Nah, panjenengan tidak pulang ke rumah ba'da maghrib. Ya berarti sholat isyanya sholat sunnahnya di masjid. Adapun salat fardu maka lebih baiknya di masjid, tapi tentu saja ini berlakunya untuk para laki-laki karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang para wanita bahwasanya salat yang paling utama untuk mereka adalah fi qa'ri buyutihin, pada di dalam rumah mereka masing-masing. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Tapi jangan salah paham, bukan berarti saya melarang ibu-ibu salat ke masjid. Nih. Karena masing-masing orang punya kecenderungan. Dan Rasulullah membiarkan para sahabiyah wanita salat ke masjid. Beliau menjelaskan, salat wanita paling baik di rumah. Tapi ada sahabat-sahabat wanita datang ke masjid. Nabi nggak pernah melarang. Sehingga dalam hal ini menurut saya ada 2 sikap yang keliru. Sikap yang melarang wanita ke masjid, menurut saya keliru. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melarang. Berarti tidak sesuai sunnah Nabi. Kemudian yang keliru yang kedua adalah menganggap wanita lebih utama di masjid. Ini juga keliru karena bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Anda suka ke masjid silahkan, tapi mengatakan ini lebih utama daripada di rumah tidak bisa. Nabi saja mengatakan sholat wanita di rumah lebih baik. Anda lebih suka di masjid silahkan. Itu mirip dengan masalah korban. Ada korban telinganya cacat. Anda tidak suka yang telinga cacat, silahkan. Tapi jangan mengatakan ini tidak sah. Tidak boleh. Telinga cacat masih sah. Giginya cacat masih sah. Karena yang tidak sah itu yang 4 yang disebutkan Nabi SAW. Cacat telinga, cacat gigi tidak termasuk itu. Nah, demikian juga di sini. Senang ke masjid silahkan. Tetapi kalau mengatakan bahwa wanita di masjid lebih baik daripada di rumah, tidak bisa karena itu bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Kalau ditanya apa fadilahnya sholat di rumah masing-masing dari sisi pahala, berapa pahalanya? Nah, di sini hadisnya sudah sering kita sampaikan supaya hafal disampaikan lagi. Sholatul rajul tatawwa'an, sholat sunnah seseorang laki-laki di tempat yang tidak dilihat oleh manusia itu sebanding dengan sholatnya yang dilihat oleh para manusia 25 kali lipat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi panjenengan sholat sunnah di masjid, pahalanya 1. Sholat sunnah di rumah, pahalanya 25. Mirip dengan sholat fardu di masjid dan di rumah. Sholat fardu di rumah, pahalanya 1. Sholat fardu di masjid, pahalanya 25 atau 27. Nah, untuk sholat sunnahnya oleh Allah dibalik. Di rumahnya lebih utama. Kenapa di rumah lebih utama? Para ulama katakan, karena di rumah kita sholat
berarti lebih ikhlas. Karena tidak ada yang lihat. Kalau di masjid banyak yang lihat. Tapi kalau di rumah tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat masih semangat sholat. Nah, berarti ini karena betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalil apa secara umum para ulama mengatakan ibadah yang dilakukan paling ikhlas itu yang paling besar pahalanya. Tingkatan ikhlas kan bertingkat-tingkat. Ada yang ikhlasnya 100%, ada yang 90%, ada yang 50%. Yang paling besar pahalanya adalah yang ikhlasnya itu 100%. Sampai puncak ikhlasnya. Itu yang paling utama. 925. Afdalus salati, salat paling utama, tulul kunut, panjangnya berdiri. Hadis riwayat Muslim sahih. Kata-kata kunut di sini bukan kunut doa itu bukan, tapi maksudnya berdiri. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang disebut kata mustarok. Mustarok itu adalah satu kata yang terjemahnya beraneka ragam. Termasuk kunut. Kata-kata kunut ini yang saya tahu memiliki 9 makna. Banyak sekali kan? Satu kata tapi maknanya 9. Nah, dari 9 makna ini yang kita pilih yang mana? Tentu saja kita harus merujuk kepada tafsiran para ulama. Hadis ini ternyata ditafsir oleh para ulama sepakat bahwasanya kunut pada hadis ini maksudnya apa? Berdiri. Maka sholat paling besar pahalanya adalah yang lama berdirinya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat tahajud, rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat ketiga Al-Maidah atau Al-An'am. Jadi 4 rakaat, tapi satu rakaatnya satu surat panjang. Kalau kita kan surat pendek aja dibagi 2 atau gitu. Rukuk pertama, rakaat pertama. Rukuk kedua, rakaat kedua. Ya itulah kita. Tidak bisa memang seperti Nabi, nggak bisa. Nabi itu imannya sudah sempurna dan badannya kuat. Kekuatan badan Nabi, kata para sahabat, 40 kali lipat manusia biasa. Nah, sehingga sholatnya ya kakinya kekuatannya 40 kaki manusia. Maka kita nggak usah nantang pengen seperti Nabi, nggak akan bisa. Tapi kita tahu bahwasanya semakin panjang berarti semakin besar pahalanya. Kenapa semakin besar pahalanya? Karena semakin lelah itu semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 926. Afdalus salawati, salat paling utama indallah di hadapan Allah adalah salatus subuh. Salat subuh yaumal jum'ah di hari Jumat fi jamaah secara berjamaah. Hadis riwayat Hal itu adalah Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, ya Hil berarti. Dalam kitab Hilyah. Hadis ini menunjukkan bahwa salat itu bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah salat subuh yang dilakukan pada hari Jumat dengan syarat berjamaah. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kelebihan waktu menyebabkan kelebihan amal. Salat subuh, waktu subuh ini kan waktu yang utama. Hari Jumat ini kan hari paling utama. Maka ini mengumpulkan 2 waktu utama. Jumat adalah paling utama dalam sepekan. Subuh adalah termasuk waktu utama dari 24 jam. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Apa Pak dalilnya? Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Nah, disebutkan oleh Allah secara khusus bahwa waktu tersebut waktu disaksikan oleh para malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang yang bergantian menjaga manusia di bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah para ulama kemudian mengambil satu kaidah umum bahwa amalan ibadah dilakukan di waktu-waktu mulia maka pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk 4 bulan yang haram. Berarti amal-amal ibadah kita dilakukan pada 4 bulan haram, pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Maka mumpung masih ada kesempatan ini bulan haram, kita tambah amal kita. Amal badan maupun amal harta. Amal harta berarti sedekah, amal badan berarti amal-amal ibadah. Baca Quran, tahajud, dan sebagainya. Kalau dosa gimana Pak?
Apakah dosa pada waktu-waktu mulia juga dilipat gandakan? Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau pahala dibesarkan pada waktu mulia, maka dosa dibesarkan juga pada waktu mulia. Tapi kata guru kami, Syekh Abul Batin, beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Ya memang itu ada kaidah seperti itu dari sebagian ulama. Ya kita berharap saja kepada Allah, mudah-mudahan yang dilipat gandakan oleh Allah hanyalah apa? Kebaikan atau pahala. Adapun dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah. Karena dalam hadis yang lain kita temukan bahwasanya Allah itu kalau melihat hamba melakukan satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10. Sementara kalau melihat orang melakukan dosa, maka ditulis cuma satu. Nah, maka ini menguatkan pendapat yang disampaikan oleh guru kami Syekh Abul Batin tadi. Tapi jangan dengan penjelasan ini kemudian meremehkan dosa, jangan. Tapi maksudnya adalah kita semangat untuk berbuat baik dan menganggap bahwa rahmat Allah tidak seperti yang disampaikan orang seperti tadi bahwa dosa pun dilipat gandakan. 927. Afdalus saumi, puasa yang paling utama, saumu akhi Dawud, puasa saudara saya Nabi Dawud, bapaknya Nabi Sulaiman. Kana yasumu yauman, dia puasa satu hari, wa yuftiru yauman, dan berbuka satu hari. Wala yafiru, dan tidak lari idza laqa, jika berjumpa dengan musuh yaitu dalam perang. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, adalah puasa yang paling besar pahalanya. Lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa setiap hari. Karena puasa setiap hari menyebabkan rutinitas makan dalam perutnya ini jadi sudah seperti itu. Sehingga tidak akan lapar lagi. Tapi kalau sekarang puasa, besok tidak puasa, puasa lagi, maka kondisi perut tidak akan mengikuti rute tersebut. Sehingga masih tetap dia merasa kelaparan dengan sebab puasanya tadi. Maka lebih berat, maka lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau saya puasa Daud? Apakah tetap puasa Senin Kemis? Menurut sebagian ulama, kalau sudah puasa Daud, maka tidak usah puasa-puasa yang lain. Kenapa? Supaya Dawudnya betul-betul sempurna Dawud. Misalnya hari Ahad panjenengan puasa. Kalau Senin tetap puasa, berarti puasanya tidak betul-betul seperti Nabi Dawud. Karena berarti 2 hari puasa, baru kemudian tidak puasa 1 hari. Nabi Dawud kan puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Tapi bolehnya gimana? Ya boleh. Jadi misalnya panjenengan terlalu semangat puasa, saya juga Daud tapi juga pengen Senin Kamis, silahkan. Ahad puasa berarti Senin puasa lagi. Nanti Selasa tidak puasa, Rabu puasa lagi. Kamis berarti apa? Puasa lagi. Jumat tidak puasa, Sabtu puasa. Ya boleh begitu, tapi lebih utama menurut sebagian ulama yang betul-betul Daud murni. Sehingga sesuai dengan sabda Nabi SAW, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kemudian apa kaitannya Nabi Daud tidak lari ketika perang? Apa kaitannya dengan puasa? Maksud Nabi adalah, kalau kamu puasa setiap hari, maka itu menyebabkan badanmu jadi lemah. Sehingga tidak bisa berperang seperti perangnya Nabi Daud. Nabi Daud selalu berada di depan, tidak pernah lari. Tapi kalau orang puasa setiap hari, nanti karena lemesnya badan tidak bisa berperang seperti orang-orang yang pemberani itu. Itu maksudnya. Maka dengan kata lain Nabi menyindir orang-orang yang puasanya terlalu semangat setiap hari, itu melemahkan badan dia. Karena itulah guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari ketika menjelaskan biografi Imam Nawawi, yang Imam Nawawi itu setiap hari puasa sunnah, maka guru kami mengatakan laitahu ma fa'ala. Alangkah bagusnya kalau Imam Nawawi tidak melakukan hal itu. Karena Nabi mengatakan puasa paling utama adalah puasa Daud, bukan puasa setiap hari. Dan bisa jadi wallahu alam Imam Nawawi cepat matinya itu gara-gara tubuhnya tidak sehat karena puasanya setiap hari. Wallahu alam. Memang nyawa seseorang itu tetap di tangan Allah ya, tetap ada ajalnya masing-masing. Tapi tetap kita harus menjaga kesehatan sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 928 afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa paling utama setelah Ramadan adalah asy-syahrul ladzi tad'unahul Muharram, yaitu pada bulan yang kalian sebut bulan Muharram. Ini sudah lewat sehingga tidak perlu kita tampilkan lagi.
929 afdalul ibadah, ibadah paling utama adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi ternyata ibadah paling utama adalah apa? Doa. Dan doa itu semua orang bisa melakukan, mudah, nggak ribet, nggak banyak syarat. Beda dengan ibadah-ibadah lain-lain, banyak syarat. Puasa, syaratnya tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Salat, syaratnya harus suci, menghadap ke arah kiblat. Nah, maka kalau kita bangun tidur, tolong hadis yang diingat hadis ini. Doa apa? Ibadah paling utama adalah apa? Doa. Bangun jam 12 malam, wah ini belum waktunya tahajud. Nah, kita ingat, ibadah paling utama adalah doa. Maka kita duduk sebentar, angkat tangan, doa kepada Allah. Habis itu bobok lagi silahkan. Ternyata jam 1 kok ngelilir lagi. Wah, jam 1 ngelilir lagi. Ini belum waktunya sholat ini. Kalau sholat nanti jadwal saya malah rusak. Nah, silahkan tidur lagi, tapi doa jangan ditinggalkan. Afdalut al-ibadah adalah ibadah yang paling utama adalah doa. Dan ini salah satu wasiat yang saya dapatkan dari guru kami Al-Ustadz Mudzakir Hafizahullah Ta'ala. Terakhir saya ketemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu, saya minta nasihat sama beliau. Beliau mengatakan, salah satu dari nasihat kiai-kiai zaman dulu, kata beliau, adalah kalau kita melakukan sholat tahajud, maka dilakukan secara kontinu, meskipun hanya sedikit, 2 rakaat. Bahkan meskipun hanya doa saja. Kalau memang bisanya hanya doa saja. Maka yang penting waktu malam itu kita gunakan untuk kebaikan. Jangan total untuk tidur pules, sehingga tidak ada doa, tidak ada membaca Quran, tidak ada sholat lagi. Kalau bisa digabungkan tiga-tiganya bagus. Doa yang kita lakukan, tahajud yang kita lakukan, qiraah Quran juga kita lakukan. Ini 3 amalan kalau bisa kita lakukan pada waktu malam, bangun tidur, paling utama. Tapi kalau tidak bisa tiga-tiganya gimana? Maka minimal yang paling ringan ini, doa. Doa jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Terakhir, afdalul Quran. Quran yang paling utama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Hakim sahih. Paling utama maksudnya paling banyak pahalanya. Jadi Al-Fatihah yang isinya 7 ayat, kalau kita baca, lebih besar pahalanya daripada kita membaca 7 ayat surat yang lain. Maka hadis ini menunjukkan bahwa surat-surat Quran itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat itu disebut tafadul. Dan para ulama berselisih pendapat. Adakah tafadul dalam Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan tidak ada tafadul. Kenapa? Semuanya kalam Allah. Berarti semuanya mulia. Nah, maka kita jawab, semuanya mulia betul. Tetapi tetap ada tafadul. Dalilnya hadis ini. Nabi mengatakan Quran paling afdal. Berarti surat-surat yang lain afdalnya di bawah dari Al-Fatihah ini. Karena itulah salah satu wiridnya Imam Ibnu Taimiyah. Setiap pagi itu membaca berulang-ulang surat Al-Fatihah. Dan saya sarankan kalau panjenengan sakit, itu ulang-ulangilah membaca apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada hadisnya yang sahih menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah digunakan sebagai ruqyah oleh para sahabat. Nabi mengatakan wa may yudrika annaha ruqyah. Dari mana tahu bahwasanya Fatihah adalah ruqyah? Qad asabtum, sungguh benar perbuatan kalian itu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka sakit kita ruqyah diri kita dengan Al-Fatihah. Saya setiap hari itu minum kopi, Pak. Pagi sore, ahli ngopi saya. Tapi sebelum minum kopi pasti sudah dibacain Fatihah dulu. Kopi dimasakkan panas sih, nggak bisa langsung diminum kan? Nah, daripada nunggu menentok, mending membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah masih panas, baca lagi surat yang lain nih. Baca beberapa halaman Quran. Karena saya meyakini bahwa ketika ada minuman mendengar bacaan Quran, itu molekul-molekulnya akan berubah menjadi lebih bagus. Sehingga minuman ini lebih sehat. Ini yang saya yakini. Karena dulu saya baca satu penelitian bahwa air itu ternyata bisa berubah dengan sebab ucapan yang diucapkan padanya. Ngomong miso itu berubah molekulnya jadi nanti memadarati kita. Makanya sebelum minum disunahkan membaca Bismillah.
Karena kita membaca bismillah, ini jadi berubah airnya menjadi lebih baik lagi. Nah, apalagi kalau kita bacakan Quran. Sebelum minum kopi sudah baca satu juz dulu. Nah, kalau satu juz nggak diminum-minum jadi adem Pak. Ya, setengah juz lah, ya, atau seperempat juz. Baik, inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.